Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Barumping akan menjelaskan mengenai prinsip dasar dan metode kepramukaan yang beranggotakan saya, Yuwana Putri Pratama, Saya Ajeng Tazkia. Saya Faiza Hanifah Wijaya. Saya Neng Faizatul Munawaroh. Dan saya Sudarti Nurul Intriani. Yang pertama ada prinsip dasar. Prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pengajaran berupa moral dan religius kepada setiap anggota pramuka. Jadi, dengan memiliki iman dan takwa, diharapkan setiap anggota pramuka menjadi individu yang memiliki integritas dan moralitas yang baik. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup, dan alam seisinya. Jadi dalam hal ini, setiap anggota pramuka diajarkan nilai-nilai nasionalisme, gotong royong, serta cinta lingkungan. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, diharapkan setiap anggota pramuka menjadi individu yang peduli terhadap lingkungannya. Selanjutnya, prinsip dasar kepramukaan yang ketiga yaitu peduli terhadap diri pribadinya. Dalam hal ini, pramuka mengajarkan nilai-nilai disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Dengan memiliki rasa peduli terhadap diri pribadi, anggota pramuka diharapkan dapat menjadi individu yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya yang keempat yaitu taat kepada kode kehormatan pramuka. Dalam hal ini, kode kehormatan pramuka merupakan seperangkat aturan dan nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh anggota pramuka. Hal ini dilakukan dengan cara mengajarkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Dengan memiliki rasa taat kepada kode kehormatan pramuka, anggota pramuka diharapkan dapat menjadi individu yang memiliki integritas dan moralitas yang baik. Materi yang selanjutnya yaitu metode kepramukaan. Metode kepramukaan adalah metode belajar yang interaktif, artinya saling keterlibatan atau hubungan timbal balik antara dua entitas atau individu dalam suatu proses komunikasi atau interaksi. Dan metode belajar secara progresif, yang artinya perkembangan atau perubahan yang berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui yang pertama ada pengalaman kode kehormatan pramuka. Artinya, pengalaman kode kehormatan pramuka itu mengacu kepada pentingnya para pramuka untuk mengamalkan kode etik dan juga prinsip-prinsip kehormatan yang dianut oleh gerakan pramuka, seperti kejujuran, kedisiplinan, serta tanggung jawab. Yang kedua, ada belajar sambil melakukan. Artinya, pramuka itu mengutamakan pembelajaran melalui tindakan atau praktik secara langsung, yang berarti mereka belajar sambil melakukan berbagai aktivitas seperti halnya kemah, memasak di alam terbuka, dan juga keterampilan bertahan hidup. Yang ketiga ada kegiatan berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Artinya, ini menunjukkan pentingnya kerjasama dan juga komunikasi dalam konteks kegiatan pramuka. Anggota pramuka seringkali bekerja dalam kelompok, bersama-sama menyelesaikan tugas, dan juga berkompetisi tentunya secara sehat dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, poin selanjutnya yaitu kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan yang menarik akan membuat anggota pramuka merasa tertarik dan antusias untuk berpartisipasi. Sementara itu, kegiatan menantang yang dimaksud merujuk pada pengalaman atau aktivitas yang memungkinkan anggota pramuka untuk menghidupi situasi yang menguji batas kemampuan mereka, baik secara fisik, mental, atau sosial. Tujuan tantangan dalam pramuka adalah mengembangkan keterampilan, karakter, dan rasa tanggung jawab anggota pramuka. Kemudian ada kegiatan di alam terbuka. Kegiatan di alam terbuka dalam kepramukaan mengacu pada kegiatan di lingkungan alam seperti gunung, hutan, sungai, dan area terbuka lainnya. Dalam kepramukaan, maksud dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman langsung kepada anggota pramuka dalam berinteraksi dengan alam dan mengembangkan keterampilan serta pemahaman tentang lingkungan ini. Kegiatan ini juga memiliki tujuan, yaitu mendukung pembelajaran alam, mendorong kemandirian, menumpuk rasa tanggung jawab,
serta meningkatkan keterampilan outdoor. Poin selanjutnya yaitu kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Dalam konteks bimbingan, orang dewasa yang sering disebut pembina memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat mereka bagikan kepada anggota pramuka. Mereka memberikan panduan tentang keterampilan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang terkait dengan kepramukaan. Kemudian, dalam konteks kedua yaitu dorongan. Dorongan di sini itu berarti pembina pramuka atau orang dewasa di kepramukaan memberikan motivasi, dukungan moral, dan penghargaan atas prestasi anggota pramuka sehingga mendorong mereka untuk terus belajar dan berkembang. Kemudian, konteks yang ketiga yaitu dukungan. Di sini dimaksudkan bahwa orang dewasa dalam kepramukaan itu bisa membantu dalam perencanaan kegiatan, pengorganisasian, dan keamanan selama kegiatan pramuka. Selain itu, mereka juga menjaga lingkungan yang aman dan mendukung pertumbuhan fisik dan juga emosional pramuka. Kemudian, inti dari kehadiran orang dewasa dalam kepramukaan adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan edukatif di mana anggota pramuka dapat belajar, berkembang, dan mengembangkan keterampilan serta karakter yang positif. Mereka adalah panutan yang membantu mempersiapkan generasi muda menjadi warga yang tangguh dan juga bertanggung jawab. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam gerakan pramuka, anggota pramuka diberikan penghargaan atau tanda kecakapan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi serta kemampuan yang mereka miliki. Penghargaan di sini ada berbagai macam, misalnya lencana ataupun tanda kecakapan yang mungkin akan diberikan ketika anggota gerakan pramuka menyelesaikan pelatihan dan tantangan. Poin terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Hal ini mengacu kepada praktik pramuka yang memiliki satuan terpisah untuk putra dan putri. Artinya, kegiatan pramuka seringkali diorganisir secara terpisah antara anggota putra dan anggota putri, dengan pemimpin dan program yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing setiap kelompok. Hal ini dilakukan untuk memberikan lingkungan yang sesuai dan mendukung perkembangan anggota pramuka itu sendiri secara maksimal. Dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan sistem angmong dan kiasan dasar. Ada 2 poin yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah metode kepramukaan merupakan produser dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Yang artinya, serangkaian prosedur dan cara yang digunakan untuk menerapkan nilai dan prinsip dasar kepramukaan dalam praktiknya. Metode ini merupakan panduan atau cara untuk menjalankan aktivitas kepramukaan dengan memastikan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip kepramukaan dipegang teguh dan diterapkan secara konsisten dalam setiap kegiatan pramuka. Nah, untuk poin kedua, setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan. Yang artinya bahwa setiap unsur atau komponen dalam metode kepramukaan memiliki tujuan pendidikan yang khusus, dan ketika digunakan bersama-sama, mereka saling mendukung dan memperkuat pencapaian tujuan pendidikan dalam kegiatan pramuka. Dengan kata lain, metode ini dirancang untuk memberikan pengalaman pendidikan yang holistik melalui berbagai aspek kepramukaan yang berkontribusi dalam perkembangan peserta didik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.